pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih setia-Mu Tuhan, untuk segala penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh ada Tuhan pagi hari ini semua karena kasih-Mu Tuhan, dan oleh kuasa darah-Mu saja Tuhan kami sudah ditebus, kami sudah lepas dari segala macam dosa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih setia dalam kehidupan kami, Engkau masih menyertai Tuhan segala apapun yang sedang kami kerjakan. Kami percaya Tuhan, segala hal Tuhan yang ada dalam kehidupan kami semuanya adalah rancangan-Mu yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang turut campur tangan, Engkau yang beracara Tuhan dalam setiap ibadah kami. Juga Engkau yang sertai Tuhan para pelayan-Mu ini Tuhan, dan juga para hamba-Mu Tuhan yang akan melayani kami dalam firman Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan kami tetap percaya karena hanya dalam kekuatan tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan dengan sukacita. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Selamat kita berkumpul kembali di ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tahu Tuhan itu sungguh ajaib. Kita tahu Tuhan itu sungguh dahsyat dalam kehidupan kita. Dia apapun yang kita alami, kita percaya Dia tetap menjadi Allah kita yang kita percaya di dalam setiap kehidupan kita.
dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan semarak di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, biarlah Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya, nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita pujikan Allah bangkit karena Dia sudah menjadi Allah bagi kita. Dia sudah menebus kehidupan kita dan Dia bangkit untuk kita. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus.
musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita dalam menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kita tidak perlu ragu dalam kita mengandalkan Tuhan sebagai juru mudi dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu mungkin permasalahan yang kita hadapi mungkin bagi kita berat, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua pasti ditolong Tuhan, dan kita bersyukur Tuhan masih selalu menyertai kehidupan kita. Kita nyanyikan denganmu Tuhan, karena Tuhan yang selalu menuntun setiap langkah kehidupan kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, darah tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Denganmu Tuhan, ku kan
Kita sudah memuji besarkan nama Tuhan. Kita percaya setiap firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini, semuanya Tuhan itu dari Engkau. Semuanya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau alasan kami untuk hidup, karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan menyertai setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kita akan bawa pujian, Engkau alasan ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau milikku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu.
kasih Tuhan. Engkau alasan untuk kami hidup di dunia ini Tuhan. Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami Yesus. Tiada Allah lain Tuhan seperti Engkau Tuhan. Engkau yang kaya, Engkau yang satu-satunya Allah yang sanggup Tuhan untuk menggubris hidup kami. Engkau yang akan menyertai kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bersyukur Tuhan karena kasih-Mu Yesus. Tak dapat kami hidup tanpa-Mu Tuhan. Tak dapat kami jalan tanpa-Mu. Engkau yang menopang kami Tuhan. Engkau yang mengiringi setiap kehidupan kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sepenuhnya Tuhan padamu. Engkau Allah Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami Yesus. Engkau Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus, kami mohon Tuhan, Engkau yang selalu pegang kami Tuhan. Engkau yang pegang erat tangan kami supaya kami tidak terjatuh Tuhan. Engkau yang menopang Tuhan, Engkau yang jadi batu karang kami Tuhan. Tempat kami berpijak Tuhan, tempat kami bersandar. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Waktu selanjutnya kami serahkan pada pembawa firman Tuhan yang akan membawa firman pada minggu ini. Tuhan Yesus, Engkau alasan kami bisa hidup di dunia ini sebagaimana ada, bahkan sampai hidup kekal dalam kerajaan sorga. Karena Engkau sudah menebus dosa dan salah kami. Engkau sudah rela mencurahkan darah-Mu, tubuh-Mu dihancurkan. Engkau bayar kami dari tangan setan. Engkau beli kami dan harganya lunas dibayar. Engkau alasan kami melayani Tuhan karena keselamatan yang mahal. Haleluya, 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 haleluya. Engkau
pegang erat tangan kami, tuntun kami pada jalan-Mu, tuntun kami pada kehendak-Mu dan rencana-Mu. Haleluya. Terima kasih untuk hari yang indah. Kami ada di rumah Tuhan. Kami bisa masuk hadirat-Mu. Kami bisa menikmati lawatan Roh Kudus. Kami bisa dengar firman Allah. Terima kasih untuk saat yang luar biasa. Pakai hamba-Mu yang akan melayani kami dan sabda Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan, menghibur, menuntun. Biarlah firman-Mu menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami persembahkan semua korban nyanyian rohani, pujian, hormat, syukur kepada Tuhan. Sempurnakan apa yang kami buat, musik, pujian, supaya naik menjadi persembahan rohani yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan berfirmanlah kepada kami lewat hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Kami buka hati, kami sambut firman Allah. Roh Kudus tetap mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluyanya kurang kencang. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena tentunya oleh kuasa dan penyertaan Tuhan, tentunya oleh pengaturan Tuhan, saya boleh ada di tempat ini, ya, beribadah di tempat ini kali yang pertama, ya. Saya bisa beribadah di tempat ini. Beberapa hari yang lalu saya sempat ada di sini sebentar saja, bertemu dengan tante, ya, sebagai gembala di tempat ini bersama dengan pendeta Jenny Palendeng yang mantan pengerja dulu di sini, ya. Dan saya bersama-sama dengan istri dan anak karena kami ada suatu acara di Kota Malang. Kami mengadakan acara ucapan syukur di Malang, di GPDI Sekinah Malang. Dan sebelum kami berangkat ke pelayanan, kami dipercayakan untuk melayani pada hari ini. Dan kemarin kami juga ada acara peneguhan pernikahan di GPIB Maranatha, ya, itu sepupu dari istri saya menikah di sana. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan karena oleh pengaturan Tuhan saya boleh ada di tempat ini untuk melayani firman Tuhan. Dan saya berterima kasih banyak kepada Ibu Gembala, kepada Tante yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara bersukacita, tentunya pagi hari ini dengan penuh sukacita kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan nama saya tadi sudah diperkenalkan, nama saya Pendeta Junaidi Limpulus, ya. Kalau saudara lihat muka saya orang mana? Ya, dia bilang Manado, tetapi banyak orang panggil saya kok, sudah. Ya, mukanya seperti Cina, tetapi nama saya nama Jawa, saudara, ya. Tetapi saya aslinya Manado. Puji Tuhan, kami melayani tepatnya di Desa Panangjaya, ya, Desa Panangjaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Palembang. Dan bersyukur hampir 30 tahun kami melayani di sana. Dan kalau kami bisa bertahan di sana, tentunya ini semua karena panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Puji Tuhan, istri saya bernama
Seska Sangian ya. Saya istri kedua. Istri yang pertama sudah bersama Tuhan tentunya ya. Dan tanggal 23 Desember kemarin kami diteguhkan dalam pernikahan yang kudus. Dan karena istri saya ini tadinya pengerja di GPDI Sekina Malang dan dia 23 tahun membantu pekerjaan Tuhan di GPDI Sekina Malang, tapi karena Tuhan jodohkan kami, akhirnya dia harus dari kota harus masuk ke pedalaman. Kami di pedalaman ya, dari Palembang itu 4 jam ke tempat kami, tetapi kalau ke kabupatennya kurang lebih setengah jam lah sampai di kota kabupaten. Puji Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Markus pasalnya yang kedua. Injil Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama kita akan lihat sampai ayatnya yang ke-12 ya. Saya akan memberikan tema khotbah saya pagi hari ini. Sudah beberapa waktu saya mengambil tema yang sama tetapi ayat yang berbeda. Tema saya adalah, dapatkah dunia melihat Yesus dalam hidup kita? Amin. Ya, saya membaca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang lumpuh disembuhkan, ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pulang bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Puji Tuhan. Kita melihat di dalam ayat ini sebuah peristiwa yang terjadi ketika Yesus berada di Kapernaum. Ya. Di dalam tema khotbah saya ambil tema, dapatkah dunia melihat Yesus dalam hidup kita?
Kita lihat di dalam ayat ini bahwa ketika Yesus datang lagi ke Kapernaum, karena dikatakan di dalam ayat ini sebelumnya Yesus sudah datang di Kapernaum. Amin. Dan di sana dia melakukan mujizat. Dan ketika dia datang lagi ke Kapernaum, orang-orang mendengar bahwa di situ ada Yesus. Di Kapernaum Yesus datang. Dan orang-orang datang berkumpul. Mereka ingin ketemu dengan Yesus. Amin, saudara. Orang-orang berbondong-bondong datang mencari Yesus. Dengan satu tujuan, mereka ingin melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat. Tetapi saudara, ketika orang-orang datang berbondong-bondong datang mencari Yesus, ada yang datang dengan kebutuhan. Betul saudara? Ada yang datang berbondong-bondong karena satu kebutuhan. Ketika jumpa dengan Yesus, ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup mereka. Amin saudara. Tetapi ada juga di situ saudara, ahli Taurat, orang Farisi yang tidak senang melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi kita lihat di dalam ayat ini, kenapa orang berbondong-bondong? Jadi suatu pertanyaan, setiap ada orang mendengar di sana ada Yesus, mereka datang cari Yesus di sana. Kenapa? Karena mereka tahu Yesus yang penuh kuasa dapat membuat mujizat. Amin saudara. Di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Amin saudara. Di mana ada Yesus, di situ ada pertolongan. Sehingga orang-orang datang mencari Yesus. Dimanapun Yesus ada, dia mau di kota, dia mau di desa, ketika orang mendengar ada Yesus di sana, mereka datang cari Yesus. Amin saudara. Saya percaya saudara ada di tempat ini karena cari Yesus. Amin saudara. Kita beribadah karena kebutuhan kita. Kita mau jumpa dengan Yesus dalam hadiratnya. Amin saudara. Ketika kita datang di dalam ibadah, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memainkan alat musik, di sana kita merasakan kuasa hadiratnya bekerja dalam hidup kita. Karena kebutuhan kita adalah jumpa dengan Yesus untuk kita alami pertolongan Tuhan. Amin saudara. Jumpa dengan Yesus, alami perubahan. Kita lihat di dalam ayat ini saudara. Ketika Yesus tampil di Kapernaum, ternyata ada beberapa orang saudara yang sudah tahu tentang Yesus. Dan ketika ada orang sakit, dikatakan orang lumpuh. Orang yang lumpuh. Dan ada 4 orang yang menggotong orang lumpuh ini. Banyak orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi 4 orang ini, mereka punya iman. Dengan kerjasama yang baik. Kan 4 orang saudara yang menggotong orang lumpuh ini. Akhirnya 4 orang ini, mereka punya iman. Mereka tahu, mereka percaya, mereka yakini bahwa ketika jumpa dengan Yesus, pasti ada sesuatu yang terjadi. Amin saudara. Yang mungkin orang lain, orang banyak yang ada di tempat itu, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Kenapa? Karena ketika 4 orang ini datang membawa orang lumpuh ini saudara, sampai di situ ternyata
tempatnya tidak memungkinkan untuk orang lumpuh ini bisa ketemu dengan Yesus. Di tempat itu sudah penuh dengan orang yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi keempat orang ini, saudara, mereka punya iman bahwa ketika mereka membawa orang sakit ini bawa kepada Yesus, pasti akan terjadi suatu perubahan di dalam kehidupan orang lumpuh ini. Amin, saudara. Kadangkala saudara, kita di dalam melayani Tuhan, kita mungkin tidak mengerti apa yang akan kita lakukan. Tetapi ketika kita tahu, kita percaya, ketika kita melayani Tuhan, kuasanya, mujizatnya ada dalam hidup kita. Amin, saudara. Sehingga ketika kita datang dengan iman kita kepada Tuhan, bukan kita yang melakukan mujizat, tetapi Yesus yang ada dalam hidup kita. Dialah yang melakukan mujizat. Amin, saudara. Sehingga orang-orang ketika melihat dalam setiap pribadi kita, melihat dalam setiap pelayanan kita, ketika kita tampil dengan nama Yesus, maka nama Yesus itu yang akan membuat sesuatu yang terjadi, membuat orang takjub. Amin, saudara. Membuat orang takjub. Kami melayani di desa, saudara. Jadi dulu waktu saya tanya sama istri saya, dia masih di Malang. Satu kesaksian sedikit, karena kami cuma online, ketemu lewat HP, saudara ya. Akhirnya saya bilang, kamu survei dulu pelayanan yang ada di Muara Enim. Tapi ternyata karena Tuhan sudah taruh sesuatu di dalam hatinya. 23 tahun jadi membantu pelayanan yang ada di GPD Sekina. Akhirnya dia harus keluar dari situ karena harus mendampingi saya dalam pelayanan. Dan sebelumnya saya bilang, survei dulu pelayanan. Istri saya bilang, sudahlah, berarti kamu tidak yakin kalau saya mau melayani di sana. Wah, saya langsung kaget juga dengan kata-kata seperti itu. Wah, akhirnya ya sudah. Karena saya sudah berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya benar, saudara, tanggal 23 Desember kemarin kami boleh melaksanakan acara peneguhan pernikahan yang dilakukan oleh Ketua MD yang ada di Sumatera Selatan. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika dia datang, saya melepiki Tuhan. Seperti apa Tuhan? Iya, ternyata ketika datang langsung melayani. Malam nyampe, besoknya ada ibadah Natal, saudara, langsung pimpin pujian. Luar biasa. Latihannya lewat cuma kirim lagu saja, saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Karena saya percaya dalam setiap ibadah, ketika ada Tuhan, kita rasakan kuasanya bekerja. Amin. Di tempat ini saya percaya kuasanya bekerja dalam hidup kita pribadi, lepas pribadi. Amin, saudara. Nah, kita lihat di dalam ayat ini, orang banyak datang, saudara. Sebelum keempat orang ini tampil, saudara, banyak orang datang mendengarkan berita firman Allah yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi saudara, keempat orang ini, saudara, mereka datang tampil. Mereka membawa orang sakit dengan bermodalkan iman. Amin, saudara. Bermodalkan iman.
Mereka percaya bahwa ketika jumpa dengan Yesus pasti akan ada suatu perubahan terjadi. Dan benar saudara, walaupun situasi yang tidak memungkinkan, karena orang yang berdesak-desakan, penuh dengan orang di sana. Akhirnya mereka harus membongkar atap rumah saudara. Ini bisa masalah sebetulnya saudara, membongkar atap rumah. Tetapi karena kuasa Tuhan bekerja, amin saudara, ketika dibongkar atap rumah dengan maksud dan tujuan supaya ada mujizat terjadi. Dan akhirnya ketika dibongkar atapnya, diturunkan tilam. Dan tepat di depan Yesus. Amin saudara. Tepat di depan Yesus. Dan akhirnya saudara, ketika orang yang lumpuh ini sudah berada di depan Yesus, benar dengan iman mereka yang membawa Yesus, akhirnya Yesus melakukan mujizat. Amin saudara. Yesus melakukan mujizat. Berawal dari keempat orang ini saudara, yang bekerja sama dengan baik, yang menyatukan visi mereka, yang menyatukan iman mereka untuk melihat mujizat terjadi. Amin saudara. Keempat orang ini hanya punya visi saja. Keempat orang ini hanya punya iman saja, hanya punya keyakinan saja bahwa ketika jumpa dengan Yesus pasti terjadi mujizat. Amin saudara. Dan saya percaya kehidupan saudara pagi hari ini, engkau datang di tempat ini, ketika engkau datang cari Yesus, saya tidak tahu kebutuhan saudara, tetapi Yesus tahu kebutuhan saudara. Amin saudara. Harapan saudara datang beribadah saya tidak tahu, tetapi Yesus, Dia tahu keadaan kita. Kita lihat di dalam ayat ini, ketika ahli Taurat, orang Farisi masih berpikir saja, wah ini Yesus nah benar ini. Karena dalam pikiran mereka hanya Allah yang sanggup, yang bisa punya otoritas untuk mengampuni dosa. Kok Yesus bilang dosamu sudah diampuni? Padahal orang-orang ini saudara yang punya pemikiran seperti itu, mereka tahu firman. Betul saudara? Mereka tahu firman. Tetapi kok kenapa Yesus datang, Yesus tampil, mereka tidak percaya kalau Yesus sanggup mengampuni dosa manusia. Karena Yesus datang tujuannya untuk menyelamatkan dunia ini. Amin saudara. Mereka hanya sebatas apa yang mereka bisa lihat. Tetapi keempat orang ini yang menggotong orang lumpuh, mereka bukan hanya sekedar bisa melihat dengan mata jasmani, tetapi mereka bisa melihat dengan mata rohani mereka, mata iman mereka, bahwa ketika jumpa dengan Yesus, sesuatu pasti terjadi. Amin saudara. Begitu juga dengan kehidupan kita. Pagi hari ini ketika engkau datang dengan iman, ketika engkau datang dengan satu keyakinan, saya datang jumpa dengan Yesus, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan melakukan sesuatu dalam hidupmu. Amin saudara. Jumpa dengan Yesus pasti ada perubahan. Amin. Amin. Jumpa dengan Yesus pasti ada perubahan. Karena Yesus adalah
juru selamat dunia. Amin saudara. Iya. Makanya saudara, ketika kita tampil sebagai anak-anak Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, maka sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita dan kepada kehidupan orang lain. Amin. Ada sebuah dampak yang muncul, yang kita munculkan untuk dilihat oleh orang lain. Dunia ingin melihat di dalam hidup kita ada Yesus. Amin saudara. Iya. Dan kita lihat di dalam ayat ini, kenapa orang berbondong-bondong datang mencari Yesus. Ayat 2, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Kita lihat di dalam ayat ini saudara, kenapa orang berbondong-bondong datang mencari Yesus. Kenapa saudara? Karena ketika mereka datang kepada Yesus, tentunya ada satu kebutuhan. Amin saudara. Kebutuhan mungkin yang berbeda-beda, tetapi kebutuhan utama ketika mereka datang cari Yesus, kebutuhan utama adalah mendapatkan keselamatan jiwa. Amin. Karena di luar Yesus tidak terjadi keselamatan. Betul saudara? Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin saudara. Dikatakan dalam ayat ini, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus juru selamat saudara dan saya. Amin saudara. Iya. Kalau kita diselamatkan, Alkitab katakan di dalam suratan Roma, itu bukan hasil usahamu, tetapi karena kasih karunia Allah. Amin saudara. Karena di dalam Roma pasalnya yang ketiga ayat 23-24, di sana dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Betul saudara? Semua manusia berdosa. Dan ketika manusia berdosa saudara, menurut peraturan Alkitab Perjanjian Lama, Taurat berkata bahwa setiap berbuat dosa kita bayar. Betul saudara? Dengan apa? Harus ada korban. Korban itu ada 3 tingkatan saudara. Yang paling kaya, menengah, dan miskin. Semua setiap kali berbuat dosa harus ada korban. Yang kaya saudara, kalau dia berbuat dosa, dia harus sembelih apa? Lembu. Setiap berbuat dosa, sembelih lembu, potong lembu saudara. Jadi korban penebus dosa. Kalau dia orang kaya, setiap hari buat dosa, setiap hari potong lembu. Sanggup enggak? Enggak sanggup. Kalau dia enggak kaya, enggak miskin, saudara, ketika berbuat dosa, harus ada korban apa? Kambing domba. Berapa harganya? Kalau dia orang miskin, harus
Potong apa? Burung merpati. Burung merpati sekarang kalau dia bagus bisa tukar mobil. Berarti mahal juga. Tetapi ukuran orang miskin, betul saudara? Harus ada korban. Setiap kali berbuat dosa ada korban. Makanya karena ketidaksanggupan manusia untuk membayar dosanya, maka Yesus datang di dalam dunia ini. Amin. Allah mengutus anaknya Yesus menjadi korban penghapus dosa. Amin saudara. Iya. Korban sentral terjadi di kayu salib. Amin saudara. Sehingga apa? Apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, Allah tahu. Amin saudara. Setiap kali buat dosa harus ada korban. Hari ini buat dosa harus ada korban. Kalau setiap hari harus ada korban lembu, kambing, merpati, sanggup enggak? Enggak sanggup. Makanya Yesus tampil. Amin saudara. Dia tampil. Bukan hanya sekedar untuk membuat mujizat. Bukan hanya sekedar bisa menyembuhkan orang sakit. Yesus tampil bukan hanya sekedar memberikan makan 5.000 orang. Tetapi Yesus tampil sebagai penebus dosa manusia supaya manusia diselamatkan. Amin saudara. Amin saudara. Makanya kebutuhan kita ketika kita datang di dalam rumah Tuhan, kita jumpa dengan Yesus karena kita percaya jiwa saudara dan saya diselamatkan oleh Yesus. Amin saudara. Amin. Di luar Yesus, Alkitab katakan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dengan Yesus kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa Dia kerjakan dalam hidupmu dan hidupku. Amin saudara. Amin. Haleluya. Nah kita lihat di dalam ayat ini. Saya loncat. Ayat 14. Di dalam Injil Markus tadi, di dalam ayatnya yang ke-10 ya, saya ke ayat 10. Di sana dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Sekali lagi, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Terjadi perubahan enggak? Terjadi mujizat enggak? Kenapa terjadi mujizat? Diawali dari mana? Kerjasama dari 4 orang ini. Amin. Mereka kerjasama. 4 orang ini satukan iman mereka. Mereka satukan keyakinan mereka. Mereka percaya bahwa ketika mereka membawa orang lumpuh ini, apa yang mereka lakukan tidak sia-sia. Amin saudara. Iya. Mereka harus mengadakan perjalanan menggotong orang lumpuh ini. Karena mereka percaya ketika jumpa dengan Yesus akan terjadi perubahan di dalam kehidupan orang lumpuh ini. Amin saudara. Begitu juga dengan kita. Mungkin di dalam kita melayani Tuhan,
Orang lain tidak tahu apa yang ada di hatimu. Orang lain tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Tetapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam pikiranmu. Ketika engkau melayani Tuhan, visi apa yang ada dalam hidup kita melalui Ibu Gembala? Ketika dalam pelayanan, visi yang Tuhan taruh, visi utama adalah supaya banyak orang percaya diselamatkan. Amin, saudara. Amin. Iya. Kami melayani di daerah pedalaman. Tadinya, saudara, ketika masuk dalam pelayanan, namanya di pedalaman, saudara. Kesaksian sedikit, saudara. Waktu saya merintis pelayanan, masih pakai sepeda ontel. Dari sekolah Alkitab dikirim ya. Kalau sekolah Alkitab Palembang itu ada namanya program siap pakai. Tamat sekolah Alkitab Palembang terus dikirim ke pedalaman, buka-buka pelayanan. Satu ketika, saudara, ketika masuk dalam pelayanan pakai sepeda ontel. Dengar di sana ada satu orang Kristen, kami cari, saudara. Itu saya alami. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya pakai sepeda ontel dari tempat hamba Tuhan yang ada di kota kecamatan. Dari sana, saudara, saya pakai baju sudah bagus seperti ini, tetapi pakai dalaman celana pendek, saudara. Karena situasi jalan, lewati sawah-sawah, saudara. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Sampai di tempat sudah mau masuk di sawah-sawah itu, saudara, saya buka celana panjang saya ikatkan di belakang di sepeda, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya dengan penuh sukacita semangat mendayung sepeda, saudara. Wah, setelah melewati becek-becek itu, saudara, saya bilang puji Tuhan, terima kasih Tuhan, sudah lewati lumayan panjang, saudara, sekitar 500 meter, itu becek semua karena sawah, saudara. Akhirnya, saudara, saya bilang puji Tuhan dengan senang hati, semangat, sukacita. Ternyata, saudara, ketika saya lihat ke belakang begini, celana saya udah jatuh di becek-becek itu, saudara. Waduh, saya bilang, aduh Tuhan. Ya terpaksa balik lagi saya. Tinggalkan sepeda itu, saya jalan, pergi ambil celana ini. Aduh, sudah nyemplung di becek. Akhirnya sampai di tempat, saudara, jemaat sudah berkumpul, masih kumpulan kecil pakai meja, saudara, terus berkumpul di situ satu keluarga. Akhirnya karena sudah becek sampai di sana, saudara, saya bilang di mana sumur ya? Oh di belakang, Om, di belakang. Jadi saya cuci dulu, saudara, celana saya. Ibadah pakai celana basah, saudara. Tetapi dengan penuh sukacita. Coba kalau saudara saya langsung menyerah, saudara. Wah, begini rupanya melayani di desa, lebih enak di kota. Belum tentu saya mampu di kota, amin. Karena panggilan berbeda-beda. Ya, ada yang di kota, ada yang di desa, betul saudara? Makanya saudara ketika ibadah pakai celana basah, saudara, tetapi penuh sukacita. Ketika selesai ibadah, lihat tempat duduk basah, saudara, tetapi sukacita. Berawal dari pelayanan seperti itu. Dan puji Tuhan, sekarang Tuhan percayakan walaupun di daerah pedalaman, Tuhan percayakan jemaat 100 jiwa lebih, saudara. Amin, amin. Kenapa? Karena Tuhan, amin saudara. Karena Tuhan, yang dilihat pelayanan itu di sana ada jiwa-jiwa. Ketika istri saya datang, sejauh mata memandang hutan, saudara. Hutan sawit, ya, hutan karet, ya kan.
Dan akhirnya dengan penuh sukacita melayani. Amin. Iya. Nah, kita lihat di sana ada jiwa-jiwa yang perlu mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, saudara. Firman Allah harus disampaikan supaya orang mendengar dan mereka percaya, mereka bertobat, terima Yesus sebagai Juru Selamat. Karena Alkitab katakan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Juru Selamat dunia. Amin, saudara. Nah, kita lihat di dalam ayat ini, yang lain mereka datang ketika ketemu dengan Yesus. Yang mereka lihat adalah mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi kita lihat ada beberapa orang ketika mereka datang, mereka tampil dengan iman, dengan keyakinan mereka kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup melakukan perubahan. Amin, saudara. Yesus sanggup melakukan perubahan. Perubahan apa yang Dia mau lakukan dalam pribadi hidupmu dan hidupku? Supaya kita lebih lagi di dalam melayani Tuhan. Amin. Amin. Iya. Kita lihat ketika kita tampil, karena dunia membutuhkan Yesus. Tema saya, dapatkah dunia melihat Yesus dalam hidup kita? Bilang kiri kananmu, dalam hidupmu dan hidupku ada Yesus. Bilang kiri kananmu, dalam hidupmu dan hidupku ada Yesus. Dan ketika Yesus yang ada dalam hidup kita dilihat oleh orang lain, maka membuat mereka takjub. Amin, saudara. Akan membuat mereka takjub. Kenapa orang berbondong-bondong datang cari Yesus? Karena mereka selalu takjub dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Amin. Saudara mungkin tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Yesus yang ada dalam hidupmu, Dia yang akan berbuat sesuatu yang luar biasa. Amin. Kadangkala mungkin ketika kita tampil mau melayani, kita punya talenta, kita punya karunia. Mungkin kita punya talenta nyanyi untuk melayani jadi singers. Aduh, malu. Ada talenta main musik. Aduh, malu. Tetapi ingat, siapapun kita, Yesus pakai kita membuat orang lain diberkati. Amin, saudara. Membuat orang lain diberkati. Mungkin kita tidak bisa nyanyi bagus, tetapi engkau bisa berdoa memberkati orang lain. Amin, saudara. Sesuai talenta karunia yang ada dalam hidup kita. Ya. Makanya saudara, kita lihat orang takjub ketika Yesus tampil dan orang lumpuh ini alami mujizat. Amin, saudara. Orang lumpuh alami mujizat. Dan satu hal saya singgung sedikit di dalam firman Allah, di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga. Saya baca sedikit dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 saja.
Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Terakhir saudara, di dalam ayatnya yang ke-10, lalu mereka mengenal dia sebagai orang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Kita lihat tadi saudara, ketika 4 orang membawa orang lumpuh kepada Yesus, mereka takjub melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan di dalam Kisah Rasul ini kita lihat ketika Petrus dan Yohanes tampil di depan pintu gerbang bait Allah, dikatakan di dalam ayat ini saudara, dikatakan di sana, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang bait Allah. Dia duduk karena dia orang lumpuh. Tetapi pada waktu Petrus dan Yohanes ada di situ, Petrus dan Yohanes bilang apa? "Emas dan perak tidak ada padaku." Tetapi di dalam ayat sebelumnya dikatakan oleh Petrus, ayat 4, mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lihatlah kepada kami. Tadi 4 orang tampil di dalam Injil Markus tadi membawa orang lumpuh, sehingga ketika Yesus lakukan mujizat mereka takjub. Amin saudara. Dan di dalam ayat ini ketika Petrus dan Yohanes tampil saudara, pada waktu itu Petrus katakan, "Lihat kepada kami. Emas dan perak tidak ada padaku." Yang mereka punya apa? Nama Yesus. Amin saudara. Yang mereka punya nama Yesus. Dalam hidupmu dan hidupku ada nama Yesus. Nama yang sama, nama yang berkuasa, nama yang penuh mujizat ada dalam hidupmu dan hidupku. Amin saudara. Amin. Sehingga ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, ada sesuatu yang terjadi dalam pelayanan kita. Siapapun kita, saya percaya kuasa yang sama akan bekerja dalam hidup kita. Sesuai dengan apa? Talenta karunia yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Amin. Amin. Iya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saudara yang ada di tempat ini, melalui Ibu Gembala, Alkitab ini katakan, "Lihatlah kepada kami." Petrus katakan, "Lihatlah kepada kami." Saya mau tanya saudara, ketika saudara melihat Ibu Gembala seperti ayat ini, "Lihatlah kepada kami." Apa yang engkau lihat di dalam kehidupan Ibu Gembala? Ada sesuatu, amin saudara, di dalam kehidupan Ibu Gembala. Yesus yang luar biasa yang menyertai pelayanan sampai saat ini. Udah berapa tahun tante di sini? Banyak mujizat. 36 tahun. Saya belum sampai 30 tahun melayani. Tetapi Yesus yang sama yang ada di tempat ini
melalui pelayanan pengembalaan Ibu Gembala, saudara dan saya, pagi hari ini, saya percaya ketika kita yakini Yesus bekerja dalam hidupmu, Yesus bekerja dalam hidupku, maka sesuatu terjadi dalam hidupku. Amin, saudara. Kuasanya tidak pernah berubah. Amin, saudara. Pada waktu Yesus tampil, kuasa mujizat terjadi. Pada waktu Petrus dan Yohanes tampil, kuasa mujizat terjadi. Dan ketika Ibu Gembala dan saudara-saudara yang ada di tempat ini tampil, maka kuasa mujizatnya bekerja. Amin, saudara. Amin. Saya percaya dia ada pagi hari ini. Saya tidak tahu apa yang sedang engkau alami saat ini, tetapi dia, Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus, dia mengetahui setiap pribadi kita. Dia tahu keadaan kita. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu harapan kita. Bawa kepada Yesus, maka dia sumber pertolongan dalam hidup kita. Dia akan melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Pemain musik, saya rindu kita mau menyanyi lagu lama, saudara. Kiranya saudara bisa menikmati setelah mendengar firman Tuhan. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa kuasa Allah. Amin. Kalaulah nito, katakan saya juga, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah. Amin, haleluya. Tak tersembunyi. Amin. Kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Amin, haleluya. Kuasa Allah, katakan kalau lain dia tolong, kalau lain itu, katakan saya juga, saya. Amin, haleluya. Tangannya terbuka, haleluya, menunggulah, haleluya, tak tersembunyi kuasa Allah. Saudara angkat tangan saudara dan tangan kiri saudara taruh di dada. Kita menyanyi sama-sama. Kita rasakan kuasanya bekerja pagi hari ini. Tak tersembunyi kuasa Allah. Amin. Kalaulah ditolong, haleluya, saya
juga. Amin, haleluya. Tangannya percaya kuasanya ada saat ini. Ketika kita menikmati hadirat-Nya, mujizat yang sama yang pernah Yesus lakukan, Dia mau lakukan dalam kehidupanmu saat ini. Kalau orang lain Dia tolong, saya percaya saudara dan saya juga Dia tolong. Asal kita percaya, asal kita yakin, asal kita punya iman bahwa Yesus yang kita percaya, yang kita layani, Yesus yang sanggup melakukan mujizat dalam hidupmu dan hidupku. Tak tersembunyi kuasa Allah, amin, haleluya. Kalaulah ditolong, amin, saya juga, amin, haleluya. Tangannya terbuka, di dalam sorga, Engkau tahu kebutuhan kami. Kalau kami datang di dalam rumah Tuhan, kami ada saat ini karena kami perlu Tuhan. Kami percaya ketika kami datang di rumah Tuhan, Engkau pulihkan kami. Lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kami, memberikan satu perubahan dalam hidup kami, sehingga kami semakin setia di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Apapun pergumulan umat-umat-Mu, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Apapun harapan umat-umat-Mu, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Harapan umat-umat-Mu adalah harapan yang diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam sorga, firman-Mu sudah disampaikan. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu.
tetapi Roh Kudus tetap bekerja dalam hidup kami, memberikan kekuatan, memberikan semangat, memulihkan kami. Yang malas diberikan sukacita untuk semangat rajin beribadah. Yang setia tambah lagi, ditambahkan imannya, ditambahkan semangatnya di dalam melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Ibu Gembala, sampai kepada staf pengembalaan dan sidang jemaat di sini. Kami percaya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam kami bersekutu dengan Tuhan, hasil jeripaya kami tidak sia-sia. Karena kami percaya Tuhan yang sudah memanggil kami, Tuhan yang memilih kami, bahkan Tuhan yang membawa kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada di tahun yang baru ini. Kami percaya, kami memandang ke depan, kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap melakukan segala perkara. Dan apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan, kami percaya Tuhan Yesus buat semuanya berhasil. Tuhan mengangkat kami bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Dan kami percaya berkat Tuhan tercurah dengan limpah dalam hidup kami, dalam usaha pekerjaan, keluarga, apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Dan jika sebentar kami kembali ke rumah tangga kami masing-masing, dalam aktivitas kami sepanjang minggu berjalan ini, kami percaya tangan Tuhan terkadang menopang memberkati apa yang kami lakukan dan kami kerjakan. Dan kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan sempurna menyertai perjalanan kami, baik pulang ke rumah tangga kami masing-masing, jauh dekat berjalan kaki berkendaraan pun Tuhan menyertai kami dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus senantiasa tetap memberikan kami kekuatan, berikan kami penghiburan di kala kami sendiri, di kala kami berduka, di kala kami mengalami kekecewaan dalam hidup kami. Kami percaya damai sejahtera sukacita Tuhan tetap menyertai kami, tetap melindungi kami. Bahkan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami, Roh penghibur, Roh pemberi damai, sukacita, bahkan yang memberi kami kekuatan untuk melampaui akan setiap permasalahan dalam hidup ini. Dan kami percaya semuanya kami boleh lakukan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan semuanya kami akan melihat pertolongan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan menjemput kami, membawa kami ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nyanyikan denganmu Tuhan, karena Tuhan yang selalu menuntun setiap langkah kehidupan kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, darah tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan
Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan.